Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di channel Maju Terus Studio. Masih bersama saya Samuel. Oke, hari ini kita akan belajar suatu trik tentang background, dimana kita akan membuat efek bokeh. Efek bokeh ini apa? Efek bokeh ini adalah efek dimana backgroundnya blur gitu ya. Sebetulnya efek ini dapat kita capai dengan cara yang terbaik adalah menggunakan kamera yang memiliki diafragma yang sangat kecil. Buat teman-teman yang tahu tentang fotografi, jadi jika kita set diafragmanya kecil, akan memberikan fokus di subjek utama dan akan memberikan blur yang bagus di background. Tapi kali ini kita akan coba manipulasi efek ini di Photoshop. Jadi langsung aja kita ke kanvas. Seperti biasa, gambar sudah saya siapkan, linknya akan saya siapkan di deskripsi jika teman-teman ingin memiliki sumber gambar yang sama dengan saya. Jadi langsung aja kita kerjakan. Pertama-tama kita duplikat image asli kita menjadi 3 kali. Kenapa? Yang atas ini akan kita buat untuk subjek utama ya. Jadi kita ketik subjek. Kemudian yang kedua ini adalah kita ketik background. Kita akan membuat efek bokeh di sini. Background. Yang ketiga ini adalah foto asli. Jadi kita simpan aja sebagai original image. Oke. Kemudian ini kita matikan terlebih dahulu matanya. Kita masuk ke subjek terlebih dahulu. Kita langsung aja untuk lebih cepatnya kita select subjek seperti biasa. Kita tunggu. Sebelumnya ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi select subjek ini sangat efektif untuk kita memilih subjek ya. Cuman memang ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki. Nah, setelah terjadi seleksi, kita langsung modify, select, modify, expand. Tujuannya adalah supaya seleksinya menjadi agak lebih lebar gitu ya. Kita coba isi 5 dulu. Kita lihat. Jadi kalau teman-teman lihat ini seleksi sebelumnya ya. Jadi kalau select kita berikan modify expand, dia akan melebar. Ya, seleksinya agak melebar. Mungkin kurang ya, kita tambah. Expand kita berikan 7. Oke, cukup ya. Kemudian kita langsung berikan layer mask. Nah, jadi dia sudah hilang ya backgroundnya ya. Tapi dia sebenarnya hilang, cuma bersembunyi ya kalau kita belajar tentang masking dan quick mask. Oke, kemudian ini kita sembunyikan aja original image-nya. Kita klik di subjeknya. Ini ya, kita klik kontrol, kita tahan. Kita klik di thumbnailnya subjek, di yang layer mask-nya. Dan kita ke layer background. Dan seperti biasa, ini bisa kita matikan terlebih dahulu. Kita langsung ke edit, fill, content aware. Jadi kontennya bisa kita pilih. Tapi kali ini kita akan menggunakan content aware. Oke ya. Kita tunggu dulu efeknya. Ini bertujuan untuk menghilangkan subjek utama. Nah, sudah hilang ya. Kita Ctrl D, yaitu di select. Nah, kalau teman-teman mau rapikan silahkan. Kita bisa menggunakan healing brush atau spot healing brush. Kali ini saya menggunakan spot healing brush. Jadi langsung saja saya sapu dengan healing brush beberapa kali supaya hilang ya. Jadi untuk lebih bagus hasilnya. Kalau di tengah ini tidak perlu ya sebetulnya, karena nanti kan akan tertutup dengan subjek utama. Oke, cukup ya. Kemudian kita kembali ke subjek kita ke thumbnail subjeknya. Seperti biasa kita tahan kontrol, kemudian klik di thumbnail subjek di layer mask-nya, akan muncul kembali seleksinya. Sebelumnya kita matikan dulu matanya supaya nanti terlihat perbedaannya. Oke. Kemudian kita ke filter, kita ke other, kita ke minimum. Tujuannya apa? Kita mempersempit seleksinya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau ini saya rubah misalnya ke 2 misalnya. Nah, dia akan mempersempit tampil sedikit. Kalau misalnya kita isi 15, dia akan mempersempit dan dalam sekali. Ya, bisa lihat perbedaannya. Kalau kita isi 50, nah dia sampai dalam banget. Oke ya. Jadi untuk memperkecil seleksi kita minimum seleksinya kita gunakan 5 cukup saya rasa ya. Oke ya. Oke, kemudian kita deselect. Kalau teman-teman mau merapikan bisa, kita ke subjek ini ya, kita bisa rapikan dengan brush tool seperti biasa. Hitam untuk menghilangkan atau menyembunyikan, putih untuk memunculkan. Jadi kita bisa pakai brush untuk merapikan seleksi kita seperti itu ya. Jadi itu fungsi dari layer mask. Jika teman-teman belum mengerti tentang layer mask, bisa belajar di bagian lain di video ini. Oke, akan saya rapikan nanti ya.
teman-teman bisa merapikan sendiri supaya menghemat waktu kita belajar. Ini kita rapikan sedikit lah. Jelek begini, kita rapikan sedikit. Ya, jika saya tekan putih dia akan muncul. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah untuk backgroundnya. Kemudian kita kembali munculkan backgroundnya seperti itu. Oke ya. Nah, kita akan memberikan efek bokeh yang dimana jika kita menggunakan efek bokeh, yang di depan harus tajam, yang belakang akan menjadi blur. Jadi kita menggunakan filter blur gallery tilt shift yang ini ya. Filter blur gallery tilt shift. Nah, ini artinya apa? Kalau kita lihat diagram seperti ini, dari sini ke atas ini dia akan ngeblur. Jadi yang ini adalah senternya, yang di garis tengah ini tidak akan diblur. Jadi kalau saya perbesar angka blurnya, dia akan ngeblur. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Jadi yang di tengah itu benar-benar tidak ngeblur. Karena kita ingin yang depan tetap tajam, jadi kita geser center point-nya ke bawah. Gitu ya. Ingat, ini yang kita blur hanya belakang, jadi subjek tetap tajam. Oke ya, kita sedikit segini mungkin ya. Segini, kita tambahkan blurnya. Oke. Untuk blurnya nih terserah teman-teman, jadi selera aja. Oke. Untuk confirmation, bentar, segini mungkin ya. Nah, gitu. Oke, untuk confirmation kalian tekan OK. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah muncul ya hasilnya. Jadi ini adalah hasilnya, dimana kita memberikan efek bokeh kepada image kita. Kalau teman-teman kurang puas, kalian bisa edit sedikit, mainkan di tilt shift-nya, bagaimana baiknya gitu ya. Tapi yang jelas efek bokeh itu adalah efek dimana yang depan itu kelihatan tajam gitu, yang belakang blur. Bisa dicapai dengan cara terbaik adalah menggunakan kamera dengan lensa yang diaframanya kecil. Oke, jadi itu video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat efek bokeh di image kalian. Please like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, atau bisa tinggalkan komentar untuk menambahkan sesuatu. Terima kasih, tetap semangat belajar dan maju terus.